Assalamualaikum Sobat PR. Hari ini kita kedatangan mungkin baru-baru agak viral nih namanya Koboi Kabayan, tapi sebenarnya tetap polisinya Pak ya. Polisi. Ini adalah program baru dari Polrestabes Bandung. Awalnya sebenarnya dari sebuah konten viral juga di TikTok, ada Pak Babin. Ternyata menjadi apa ya? Orang tertarik, apa sih itu Pak Babin itu? Dan ini adalah bosnya Pak Babin, namanya Pak Sutori, Ajun Komisaris Besar Sutori, tapi sekarang beliau disebut sebagai Koboi Kabayan. Betul, Kang. Betul. Kalau Koboi Kabayan itu berarti apa, Pak? Sebenarnya Koboi itu singkatan atau bukan? Oke. Halo Indonesia, saya AKBP Dr. Andes Sutori, MSI Kasat Bimas Polrestabes Bandung. Jadi saat ini saya berpakaian penampilan seperti ini, bergaya ala koboi. Nah, koboi adalah ya pakaiannya, termasuk kabayan juga adalah manusia Tatar Pasundan yang nyeleneh, yang antik, yang nyentrik. Makanya kita pakai. Adapun pengertian dari Koboi Kabayan itu singkatan sebenarnya. Koboi adalah Komandan Babin Oke. Sedangkan Kabayan itu sendiri adalah kami bahagia melayani Anda. Itu pengertian Kabayan. Nah itu ceritanya gimana, Pak? Pengen mungkin Sobat PR juga pengen tahu sebenarnya wajah Koboi Kabayan itu yang aslinya kayak gimana sih? Oh gitu. Mau lihat dulu coba Pak. Oh gitu. Melihat wajah aslinya. Ya sarwaken ya. Koboi Kabayan. Nah sekarang boleh cerita ceritanya gimana? Sebenarnya Koboi Kabayan udah lama atau belum Pak? Iya, Koboi Kabayan itu terinspirasi saat adanya operasi kemanusiaan, yaitu operasi Ketupat Lodaya 2023. Berarti baru kemarin pas puasa berarti? Puasa, betul. Jadi kemarin itu pas tanggal 1 Mei itu kan berakhirlah operasi Lodaya. Jadi disitulah kami terinspirasi bahwa kemacetan di kota Bandung, terutama di arah Terminal Ledeng, di arah Dago Bengkok, di situ macet. Akhirnya kami berpenampilan seperti ini. Tujuannya adalah untuk menghibur warga, agar warga yang terkena macet itu tidak jenuh. Dan saya di sana sedikit ya menghibur warga untuk mengurai kemacetan. Begitu Kak? Oh pas awal itu berarti 1 Mei. Nah ini berarti 10 Mei atau tanggal berapa Mas? Mulainya? Kita mulai ya dari 1 Mei itu. Ya, sebelum itu kita sudah latihan-latihan dalam arti berpakaian begini. Ternyata masyarakat merespon. Nah dari latar belakang itulah kami selalu berpakaian begini. Nah, dari masyarakat yang menilai. Nah Pak Koboi ini berarti kan bosnya para Babin mungkin. Betul. Jadi di kota Bandung ini ada 151 Babin Kaptipmas. Kebetulan saya sendiri komandan Babin. Makanya disebut Koboi, Komandan Babin. Oke. Nah itu 150 petugas. Sebenarnya cukup nggak untuk melayani warga di kan saya juga pengen tahu sebenarnya teman-teman Babin Kaptipmas ini kan sebenarnya ujung tombak juga yang ada di masyarakat ya, yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, tugasnya ngapain aja sih? Jadi sebenarnya Polri itu ujung tombaknya adalah Polsek. Polsek adalah ujung tombak Polri. Tetapi di ujung tombak itu ada yang namanya mata tombak. Nah, mata tombaknya tajam, insya Allah panah ini akan nancep. Nah, siapa mata tombaknya? Yaitu tadi para Babin Kaptipmas. Tahu nggak? Jadi warga kota Bandung itu harus tahu siapa nama Babin Kaptipmas dan nomor teleponnya. Itu yang paling penting. Karena apa? Mereka itulah sebagai mata tombak. Jadi informasi sekecil apapun itu harus tahu nomor teleponnya dan harus dihubungi. Begitu kan? Dihubungi ya. Nah itu kan ada 150, sementara kan di kota Bandung itu kan ada berapa? Ada 2,5 juta penduduk. Ya. Nah ini si tiap anggota Babin Kaptipmas bertanggung jawab untuk satu kelurahan. Per kelurahan. Makanya betul, jadi sangat kurang sekali. Jadi warga kota Bandung perlu diketahui bahwa Polrestabes itu jumlah personilnya hanya 2.700. Sedangkan jumlah penduduknya kalau malam hari itu 2,5 juta. Itu malam hari. Kalau siang hari itu bisa 3 juta, 4 juta. Karena dari luar ya. Nah, ada orang datang ke Bandung hanya untuk selfie, hanya untuk kuliner, hanya untuk unjuk rasa. Nah, jadi ikon Jawa Barat adalah kota Bandung. Nah, jadi wajar kota Bandung macet. Ketika si Babin Kaptipmas ini kurang, kan terus kemarin itu ada program polisi RW betul itu sekali. bisa lebih terintegrasi, bisa koordinasi lebih ini ya Pak? Ya, betul sekali. Warga kota Bandung kemarin Pak Kapolrestabes ya kan bekerja sama dengan pemerintah kota Bandung itu sudah meluncing yaitu adanya polisi RW. Artinya satu RW satu polisi. Dan itulah harapan Polri untuk memberikan perlindungan
pengayoman dan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat Kota Bandung. Silakan, harus tahu juga nomor teleponnya, harus tahu juga namanya, karena mereka adalah mitra kerja para RW. Oh, para RW. Artinya si polisi RW juga harus standby ya kalau kita ada informasi apapun dari masyarakat harus di jadi ini. kerjanya, mereka ini kan polisi yang kerjanya rutin. Misalnya serse, dia kerjanya penangkapan. Misalnya dia intel, kerjanya yang mencari data. Sedangkan dia lalu lintas ya biasa di lapangan atau di staf. Jadi mereka itulah yang dilibatkan sebagai polisi RW. Jadi mereka wajibnya hanya seminggu 2 kali mendatangi RW. Oh, iya. Jadi minimal 2 kali seminggu. Nah, kalau yang lapor masyarakat itu harus tetap ke Babin atau bisa dua-duanya, ke polisi RW mana juga? yang tercepat saja. Dua-duanya. Jadi kalau masyarakat pengen laporan, harus kemana? Terserah. Mau ke Kang Busar juga ada. Kang Busar? Iya, Kang Busar. Kang Busar itu ya, saya bacain ini. Apa Kang Busar itu adalah Budi Sartono, nama Kapolrestabes. Oh. Itu Kapolrestabes juga punya panggilan Kang Busar namanya. Oh, sekarang itu ya. Nanti sekali-kali Kang Busar datang ke sini ya. Oh, harus. Karena beliaulah yang mempunyai gagasan ide tentang polisi RW yang ada di Kota Bandung ini. Nah, nomor teleponnya ya, wargi Kota Bandung harus catat ya, nomor teleponnya Kang Busar. Karena beliau ini langsung menjawab, tapi tidak bisa untuk telepon, hanya WA. Jadi tadi kalau ada informasi sekecil apapun, silakan wargi Kota Bandung WA saja ke Kang Busar. Nomor teleponnya catat 081 30 20 1996. Itu nomor telepon Kang Busar. Langsung dijawab ya? Langsung beliau WA, langsung dijawab. Asal bukan curhat mungkin ya, Pak? Boleh, curhat juga boleh. Silakan saja. Beliau akan melayani, menjadi pelayanan terbaik. Nah, kan si Babin tadi Betul. juga menerima laporan-laporan. Misalkan ya, ada yang kemarin sempat ramai yang ngancam-ngancam gitu ya, pakai pisau gitu. Bisa lapor ke Babin dulu atau langsung ke polisi terdekat? Ya. Jadi wargi Kota Bandung jangan dibikin susah hidup itu. Jadi kalau seandainya ada polisi terdekat, hubungi polisi. Kalau adanya Babin, hubungi Babin. Kalau adanya polisi RW, ya hubungi polisi RW. Ingat loh, Wagi, barang siapa yang melakukan pengancaman apabila merasa dirugikan orang lain, apabila orang lain melapor, apalagi dengan menggunakan senjata tajam, itu bisa dipidanakan. Yang pertama adalah mereka menyalahi aturan, yaitu dengan undang-undang darurat. Yang kedua, kalau dia mengancam dengan membawa senjata tajam, perlu diketahui, kena pasal 335 KUHP. Ancamannya berapa tahun, Pak? Ancamannya, ya lumayan sih, cuma 1 tahun. Tapi lumayan. Lumayan, 1 tahun di penjara kan gak enak. Termasuk pidana gitu Pidana. ya. Walaupun itu belum terjadi, baru pengancaman. Ya apalagi terjadi, beda lagi nanti. Dijuntokan gitu kan. Lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi. Jadi tolonglah wargi Kota Bandung, kita harus bersabar, tidak usah emosi, segala sesuatu jangan dengan mengancam-ancam segala lah. Itu kurang baik kesannya, begitu kan? Nah, pernah ada kejadian-kejadian ini nggak Pak? Misalkan laporan, warga nih, dia si istrinya curiga nih suaminya ada main gitu ya. Dia nanya, bisa nggak sih Pak Polisi ngebantu saya gitu ya untuk ngegerebek suaminya lagi gimana gitu. Kalau gitu gimana tuh? Ya, boleh-boleh saja. Polisi ini kan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan, yang tidak nyaman dengan pihak keluarganya, boleh minta pendampingan Pak Polisi. Nanti Pak Polisi akan memberitahu dengan Pak RT dan Pak RW dan tokoh setempat tentang perbuatan yang tidak menyenangkan tadi. Itu bisa sekali. Asal ya tadi jangan fitnah. Jadi harus ada bukti-buktinya. Ada bukti-buktinya bahwa itu benar-benar melakukan perbuatan yang merugikan gitu. Ini Koboi ini sampai kapan Pak kalau rencananya Pak? Koboi Kabayan lihat situasi. Ya mudah-mudahan seterusnya karena ini ikon Kota Bandung. Jadi Kota Bandung Kota Bandung adalah kota seni. Kota Bandung adalah kota wisata, Kota Bandung adalah kota yang antik. Jadi polisinya juga harus menyesuaikan. Harus antik, harus punya seni, jiwa seni dan begitu. Jadi jangan sampai lagi masyarakat takut sama polisi, nggak usah takut. Ada Koboi Kabayan. Nah, apa ya? Apa yang paling, maksudnya gimana? Tugas apa sih sebenarnya Babin Kamtipas yang paling receh, pernah nggak Pak? Ya, tugasnya tadi
apabila memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat itu merasa menuntut yang lebih dari itu. Misalnya nih. Misalnya contoh tadi, Pak, gitunya, saya ini ketipu. Misalnya kan, tolong saya tahu pelakunya ini. Sedangkan polisi bekerja itu berdasarkan laporan dan alat bukti yang cukup. Ya. Nah, bukan praduga saja, tetapi alat bukti yang cukup. Dan Babin sudah melakukan hal itu. Nah, dengan cara apa ya tadi? Problem solving, menyelesaikan masalah yang sederhana. Nah, ternyata mereka tidak puas dengan pelayanan gitu. Itu yang bikin rese. Padahal Babin sudah bekerja maksimal, memberikan yang terbaik, tetapi mereka pengennya langsung di-sell aja. Padahal nggak juga, kan prosesnya panjang ya Pak ya? Panjang dan tidak cukup bukti untuk di-sell. Nah, ini juga ada nih kejadian di komplek. Jadi ada orang luar. Ya. Dia merasa dia pernah bisnis sama si warga komplek ini, tapi si warga komplek ini adalah dia ngekos di situ. Ya. Nah, ini merasa dirugikan dalam sebuah bisnis. Ya. Sebaiknya gimana? Dia lapor dulu ke RT atau dia lapor ke polisi atau kan mungkin dia nggak punya akses ya ke Babin Kamtibmas karena dia juga bukan warga situ tapi warga luar kota, hanya tahu bahwa si A ini lagi ngekos di situ. Tapi dia tidak bisa ngontrol apakah dia pulang atau enggak. Betul. Nah, sebaiknya si B ini koordinasi dulu ke RT atau gimana tuh Pak? Ya. Yang pertama yang terdekat saja. Kalau yang terdekatnya itu ada Pak RT ya Pak RT, ada Pak RW ya Pak RW, adanya tokoh keamanan ya tokoh, ada tokoh ulama di situ yang bisa silakan sampaikan permasalahan tersebut. Adanya polisi ya lapor Pak Polisi. Jadi kita jangan dibikin susah karena kita ini tidak sendirian. Jadi bicara aman itu tidak semata-mata tanggung jawab Polri. Bicara aman adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya kalau warga masalah tidak aman, segera lapor kepada aparat terdekat yaitu RT RW. Begitu. Jadi berarti RT dulu, nah sebaiknya si RT RW-nya juga lapor ke polisi mungkin ya kayak pasti, gini. Apalagi sekarang RW ini kan punya partner yaitu polisi RW. Jadi kalau dulu mungkin ada kendala ya, harus nyari Babin. Kalau Babinnya kan harus ngurusin satu kelurahan kan lumayan ya Pak. Nah, kalau sekarang pelayanan terbaik dari kepolisian, jadi setiap satu RW satu polisi. Nah, itu jadi kalau warga masyarakat lapor ke RT dan RW, pasti Pak RW telepon polisi RW tersebut. Nah itu berarti Pak RT-nya juga jangan jangan langsung bertindak juga ke situ ya. Mending Pak RT-nya juga laporan juga mengarahkan si pelapor ini untuk bikin laporan dulu ke polisi ya. Betul sekali. Jadi ada dasar hukumnya gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi kalau bisa disarankan kita tidak usah ngambil kesimpulan sendiri, lebih baik kita ya tadi secara bertahap saja. Begitu. Nah, ada rencana penambahan sih pasti kan tadi hanya 150-nya. Apa itu? Nggak bisa. Jadi ketentuan dari Mabes Polri bahwa setiap kelurahan itu setiap satu Babin Kamtibmas. Emang dari ketentuannya seperti itu. Sementara ya. Bukan berdasarkan jumlah penduduk ya? Tidak. Berdasarkan ya jumlah kelurahan saja. Jumlah kelurahan. Itu saja di Kota Bandung sudah tercover. Kalau yang di Sukabumi, di wilayah lain tidak. Satu Babin bisa 3 desa gitu kan. Lebih luas lagi jadwalnya karena ya. jumlah personil terbatas gitu. Begitu ceritanya kan. Menarik juga. Nah, kalau teman-teman satpam juga menjadi kan di komplek-komplek suka banyak satpam ya. Betul. Ada satpam baik apakah itu outsource atau memang dari komplek. Itu menjadi binaan teman-teman Babin Kamtibmas juga? Sudah jelas. Jadi salah satu tugas Babin Kamtibmas itu salah satunya adalah ya tadi mengkoordinir yaitu Pam Swakarsa. Nah, jadi Pam Swakarsa adalah pengamanan yang dari mereka untuk mereka. Jadi Pak Babin akan memberikan pembinaan secara teknis kepada mereka-mereka yang menyelenggarakan pengamanan secara swadaya. Itu namanya Pam Swakarsa. Itu mengajukan atau gimana? Ya tergantung kebutuhan. Karena kan kalau Pam Swakarsa itu kan dibiayai oleh internal sendiri. Jadi tidak ada didukung oleh pemerintah kota. Karena pemerintah kota itu yang membiayai itu hanya sampai tingkat kelurahan. Nah, jadi linmas pengamanan itu hanya tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan. Belum nyampe ke tingkat komplek-komplek atau komplek-komplek karena terbatas anggaran. Informasi hanya 3.000 yang dibiayai oleh pemerintah kota untuk pengamanan Swakarsa. Artinya kalau teman-teman Babin dari Koboy Kabayan minta ini tolong didampingi untuk koordinasi, siap-siap saja. Harus siap. Nah, jadi kita ini harus siap melayani warga Bandung yang memerlukan bantuan jajaran kepolisian. Begitu kan? Artinya pasukannya banyak ya sebenarnya Mah. Kalau dengan satpam gitu ya. Betul. Jadi Pam Swakarsa ini kan tidak hanya dari secara
ya resmi ya. Nah, tetapi ada pam-pam swakarsa yang dan memang itu dibutuhkan sekali gitu. Contoh adanya jaga lembur gitu kan. Ya. Nah, jaga lembur itu juga bagian dari pam swakarsa atau linmas yang ada di pos kamling. Itu juga kami selalu memberikan edukasi kepada Pak Camat. Kita kumpulkan apalagi sekarang menjelang pilkada ini. Ya. Nah, bagaimana menciptakan kota Bandung ini agar kota yang aman dan kondusif, agar warganya menjadi warga yang bijak, begitu kan? Pak Koboy. Ya, ya Koboy. Ya. Udah berapa lama di kepolisian, Pak? Saya jadi anggota Polri yaitu dari tahun 93 kan. Dari 93 saya menjabat anggota Polri dan insya Allah tahun depan pensiun. Atau sebentar lagi jadi koboynya, Pak? Enggak dong, nanti lihat situasi. Tapi masih mengawasi, maksudnya ketika pilek nanti pemilu masih saya masih menjabat. Nah, kalau di Bandung ya biasanya kan Bapak udah lama ya di Bandung. Selama ini tugasnya di Bandung ya? Saya di Bandung. Masuk ke Jawa Barat tahun 2000. Tahun 2000 saya masuk ke Jawa Barat. Langsung ke Kota Bandung atau? Masuk ke Polda Jabar dulu, dari Polda Jabar muter-muter baru masuk ke Polrestabes Bandung itu 2012. 2012. Ya. Artinya kan udah tahu situasi sudah Kota tahu. Bandung Saya seperti sudah apa 3 kali Kapolsek di Kota Bandung. Jadi sedikit saya tahu karakter masyarakat Kota Bandung seperti apa. Nah, ketika pemilu 2019 ya, hal apa yang paling rawan terjadi di Kota Bandung apa? Ya. Sebenarnya Kota Bandung adalah kota yang nyaman, tidak ada yang rawan karena mereka sudah dewasa gitu kan. Sudah dewasa, sudah bijak. Jadi alhamdulillah dari tahun ke tahun untuk Kota Bandung tidak ada hal-hal yang sangat urgent sekali gitu. Karena masyarakatnya sudah bijak gitu. Lain dengan di kampung sana mungkin ya. Kalau di Kota Bandung selama kita menjabat di sini alhamdulillah tidak ada tidak ada pengaduan atau istilahnya trouble. Mudah-mudahan begitu. Ya mungkin khawatirnya sih ramenya di media sosial kan biasanya perangnya di situ ya media sosial. Makanya wargi Kota Bandung kita harus bijak. Kita ini apa yang kita lihat, kita dengar, kita tahu. Jangan sekali-kali kita terlalu mudah percaya sama medsos. Dan ingat, barang siapa yang menyalahgunakan medsos bisa dikenakan undang-undang IT. Nah ini bisa juga kan berarti? Mana itu? Bisa kena undang-undang ITE juga kan berarti itu. Nah, jadi hati-hatilah bermain konten. Khawatirnya memang di 2024 menjelekan. Jangan si hoaxnya makin ramai. Gitu. Kalau bisa jadilah wargi Kota Bandung yang bijak dan santun. Manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Jadi tolonglah kita semua siapapun calonnya gitu kan, kita harus lebih bijak gitu. Alhamdulillah sih ketika Kapolsek mana aja dulu, Pak? Kapolsek Cidadap, Kapolsek Asananya, situ oke. Ya, termasuk Kapolsek Cikutra atau Cipenying. Berarti utara tengah sama timur ya. Udah melingkupi semuanya jadi udah tahu ya. Mudah-mudahan. Jadi saya sedikit paham sedikit karakter. Apa tuh karakternya gimana, Pak? Kan tadi masyarakat Kota Bandung itu kan perlu pendampingan terus. Kalau tidak didampingi agak lengah. Jadi mereka contoh di bidang keamanan aja. Jadi kamling itu kalau tidak digebrik-gebrik mereka menghilang lagi. Kamling? Jadi harus kita awasi terus supaya mereka konsisten. Kalau tidak, ya tadi masyarakatnya mungkin menganggap itu pekerjaan yang rutin. Padahal keamanan adalah merupakan kebutuhan utama. Nggak sih Pak, kamling itu seberapa penting sih Pak? Harusnya gimana sih kamling itu penting. Tiap malam atau 2 malam atau memang tiap malam harus ada kamling atau gimana Pak? Ya idealnya setiap malam, idealnya. Makanya bergilir gitu kan. Mungkin dari satu RW itu ada berapa kakak kita jadwal. Mungkin ya ada yang kena seminggu sekali gitu warganya. Jadi mungkin ya ada yang tergantung jumlah penduduk yang di warga tersebut. Jadi walaupun tiap malam tapi orangnya kan beda-beda. Nah terus ini saya ingat dulu Pak, kalau dulu tuh suka ada pelang gitu ya kalau masuk perumahan, tamu harus lapor 1 kali 24 jam gitu ya. Nah itu sekarang masih berlaku nggak sih Pak? Karena kan banyak kosan-kosan gitu ya yang orang bisa keluar masuk kapan pun. Nah itu untuk memberlakukan itu masih memungkinkan nggak sih Pak? Ya harusnya seperti itu. Untuk idealnya mengawasi, untuk mengawasi keberadaan keamanan wilayah setempat. Itu tugasnya RT ya kan. Tugasnya RW dan masyarakat setempat harus melaporkan, apalagi pemilik kos. Jadi harus tahu warga yang baru siapa, yang lama siapa gitu. Siap. Nah, tadi pemilik kos saya jadi penasaran nih, pemilik kos itu mesti melaporkan nggak sih identitas si yang harus. Jadi harus ada buku besar. Artinya buku besar itu mencatat dia dari mana, ya kan pekerjaannya apa, dia kan. Terus di situ
ya berapa keluarganya, apa sendiri, atau dia kuliah, atau dia kerja, pekerjaan sebagai apa, untuk pengawasan begitu. Nah kan kadang-kala gini Pak, pemilik kos itu tidak ada di rumah itu ya, jadi dia orang Jakarta, tapi dia punya kos-kosan di situ, sementara tapi ada orang kepercayaan yang menjaganya di situ. Nah ada itu kan mereka juga kadang kagok untuk meminta data ya. Nah itu makanya harus koordinasi dengan Pak RT dan Pak RW, karena wajib lapor tadi 1 kali 24 jam. Berarti Pak RT-nya harus proaktif juga ya? Harus proaktif. Yang namanya RT itu harus tahu warga yang baru mana, warga yang lama mana, warga pendatang mana, warga tetap mana. Oke, siap. Terima kasih banyak waktunya Pak. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke Sobat PR Pak? Baik, Sobat PR, saya ingatkan ya, Sobat PR, tolong apabila ada hal-hal yang meresahkan, terutama di malam minggu atau malam-malam tengah hari, silakan hubungi tim Prabu. Jadi harus tahu nomor tim Prabu. Nomor tim Prabu adalah 081 81 86 12 889. Itu tim Prabu. Di samping tadi Kang Busar juga ada 110. Jadi silakan wargi Kota Bandung hubungi telepon tersebut. Insya Allah jajaran kepolisian akan memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat. Sekecil apapun informasi dari masyarakat, saya selaku Koboi Kabayan memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Bandung. Termasuk ada 1.596 polisi RW yang sudah tergelar di kewilayahan untuk memberikan apa? Rasa aman masyarakat Kota Bandung. Demikian kan, terima kasih. Saya Koboi Kabayan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Koboi. Jadi teman-teman ya, yang warga Sobat PR juga catat nomor polisi RW-nya, catat nomor Buben Kaptip aja. Itu yang jadi catat tadi nomor Prabu dan Kang Busar ya. Kang Busar. Mudah-mudahan bisa membantu juga masyarakat untuk melayani itu ya. Jadi menekan kriminalitas di Kota Bandung yang kemarin sempat disebut sebagai Gotham City ya Pak ya. Oh, insya Allah tidak lagi. Terima kasih teman-teman Sobat PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pikiran Rakyat selalu mendoakan kalian semua. Amin. Amin.